Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma atina afdala ma tu'ti bihi ibadaka as-salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi jami' ulumihi bid-dharain amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan yaitu kegiatan kita setiap malam Kamis, yaitu pembacaan Ratibul Atas yang kita lanjutkan dengan sama-sama niat kita talabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima dan diridhai, diberikan keberkahan kepada kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan daripada bacaan kita yaitu di halaman 236 dan dihikayatkan ada seorang gulam Yahudi yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sakit ia. Gulam ini maksudnya kalau bahasa Arabnya anak kecil. Tapi bisa diartikan pembantu bisa juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakziah ke rumahnya. Jadi si budak Yahudi ini, si gulam Yahudi ini garing. Lalu ditengok oleh Rasulullah, diilangi dan duduk di sisi kepalanya. Lalu Rasulullah datang ke rumah itu menengok orang yang sakit, siapa si gulam tadi. Duduklah Rasulullah di samping kepala si gulam tersebut. Dan Nabi bersabda, ujar Nabi apa? Masuklah olehmu agama Islam. Ini rahatan garing. Diilangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk Rasulullah di kepala, di samping kepala teh. Ujar Rasulullah, masuk Islam aja bah. Rahatan garing deh. Kemudian ia memandanglah. Kemudian ia memandang kepada bapaknya yang ada di sisinya. Lalu si anak tadi meitihi ke abahnya. Abahnya kan Yahudi. Ini pun Yahudi juga. Maka berkata bapaknya, imbah si anak meniring ke bapaknya tadi, kan si anak ini patuh lan kuitan, nopena menceling bapaknya orang. Ditiringinya. Ujar siapa? Ujar bapaknya apa? Ati Abul Qasim, yakni taatilah akan Abul Qasim. Jaka bahasa kita nih, umpati Rasulullah tuh. Padahal abahnya Yahudi. Maka masuk Islam ia. Lalu si budak si gulam tadi masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya dan bersabda, alhamdulillah Allah telah menyelamatkannya daripada api neraka. Apa kisah kita yang dapat ambil kita di dalam cerita ini? Yaitu masalah taat lawan orang tua. Ya kayaknya itu kada mau tadi mak. Ujar abahnya, sana masuk Islam aja bah. Kebetulan si anak itu menuruti. Begitu Rasulullah keluar, ujar Rasulullah, alhamdulillah Allah telah menyelamatkan ia daripada
api neraka. Maka ini adalah sebab ia taat kepada orang tuanya sehingga sampai matinya dan diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk masuk Islam, sehingga jadilah ia daripada ahlil jannah, daripada ahli surga. Jadi maksudnya apa? Walaupun beda agama, beda agama toh, maksudnya di luar agama Islam, tapi si anak ini taat ke apa? Ke bapaknya, itu ada kebaikan. Artinya apa ya? Si anak berbakti kepada orang tuanya walaupun sama-sama non muslim, itu ada tetap kebaikannya. Maka ketika kejadian ini menunjukkan bahwa dengan berkat inya takwa bakti kepada orang tuanya, lalu ketika disuruh oleh Rasulullah, masuk Islam, ujar banyak, ayolah kasih. Si anak ini menurut pula, maka dia termasuk daripada ahli surga. Jakanya anaknya membangkang tadi pamannya teh. Nah, apalagi abahnya mencilingi, jangan begini aja lah. Nah itu, tapi karena ketaatan inya kepada orang tuanya walaupun dalam beda agama dengan Rasulullah, anak Yahudi kan, abahnya Yahudi, anaknya Yahudi. Tapi karena si anak ini patuh kepada orang tua, maka dengan berkat kepatuhan itulah, kebaktian itulah, dia menjadi ahli surga. Dan dihikayatkan bahwa Hairwat binti Syuraih adalah orang yang berbakti kepada ibunya dan tiada pernah yang menyalahi kata-kata ibunya, dan ia adalah daripada kelompok ulama besar di zamannya dan banyak sekali muridnya. Pada suatu hari ia mengajar murid-muridnya, maka tiba-tiba ibunya mendatanginya dan menyuruh untuk memberi makan ayamnya dengan gandum. Ini ulama besar, banyak berisi murid, rahatan mengajar, datang mamanya. Ujar mamanya apa? Empane ayam dulu sumat. Ini kira-kira deh. Tapi inilah hendak menimbulkan cerita. Datang mengajar dah. Murid banyak pula, maka ulama besar. Ujar mamanya apa? Makannya ayam doh dengan gandum. Maka ia langsung meninggalkan mengajar muridnya dan mentaati perintah ibunya. Tapi mun ada kayak itu orang tua jangan juga boleh. Anak untuk mengajar, empatnya ayam kena dulu ya. Nah itu ada di dalam kitab Akhlak lil Banin lah. Nah, artinya ini kepatuhan kepada kedua orang tua. Maka ngalih benar, bukan yang ngalih pengartinya orang tua kita itu kan ibaratnya apa? Ibarat bahasa Tuhan kita di dunia. Ya, sampai lagunya pun ada kok. Karamah orang Tuhan ini kan ibu kita apalagi. Maka di antara guru-guru ada yang berdoa mudahan meninggal berdahulu daripada orang tua. Jadi lu takutnya kenapa guru? Asupasin dapat kita meninggal tuh, pas rahatan kita meninggal tuh disembayangkan abah kita, mama kita mendoakan, pasti sih kabul doa kita. Nah lalu kita di dalam kitab sama ngarannya ini syarahnya juga nama Syu'bul Iman, tapi dalam versi Arabnya itu ada disebutkan barang siapa membaca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, selama 5 kali sesudah sembahyang 5 waktu. Jadi bila sembahyang baca Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Orang yang membaca itu 5 kali sesudah sembahyang 5 waktu, dia ada termasuk barran liwalidayhi, termasuk anak yang bakti kepada ibu bapaknya. Nah, itu setumat. Nah, kita membacalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ada di sekumpul biasanya sesudah azan lalu berdoa. Doanya kadangnya langsung Allahumma rabb hadhihi, itu kada bersalawat dulu. Nah, karena ujar Nabi, doa kada bakalan naik sebelum dibacakan salawat. Jadi baca salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa basul maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Rabbighfirli wa liwalidayya 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa? Karena doa antara azan dan qamat itu mustajab, kabul. Nah, baru ditambah doanya Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Ada kita ini setelah azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah. Adang terpuntal-puntal baca. Padahal itu adalah waktu yang paling mustajab antara azan dan qamat. Sesudah qamat, Bang, ada yang dianjurkan membaca doa itu tadi juga. Ada juga kalau Al-Habib Abdullah Ibni Alawi Al-Haddad sini lancak membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baiti ya mu'minan. Banyak. Jadi macam-macam doanya itu lah. Ada juga Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah taala. Kawa kita mendoakan lawan orang tua kita, beristighfar untuk kedua orang tua kita, minimal setiap hari jangan sampai lupa wajah orang tua kita. Jangan sampai kita melupakan, karena bagaimanapun adalah di dalam Al-Quran itu ada disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, disinggung kepada orang-orang yang berhaji, tetapi sesungguhnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Apabila sudah selesai kamu melaksanakan manasik hajimu, maka hendak tugasmu adalah banyak-banyak mengingat Allah sebagaimana engkau ingat kepada kedua orang tuamu, atau bahkan lebih dari itu. Jadi logikanya mun kita kada ingat lawan orang tua tuh kelewatan banget tuh. Asal kita kegenangan bacakan apakah? Bacakan Fatihah, hadiahkan dan orang tua, doakan. Sesekali nukar tapih yang bagus lah, hadiahkan lawan orang, niatakan pahalanya gasan abah, gasan orang, gasan ibu, ya. Baju kah, pakaian kah. Kadang-kadang kita makan di warung tuh, niatakan. Kadang-kadang kita kan ngajak orang makan, tetapi kita lupa untuk menyusun niat itu tadi. Gesan siapa pahalanya. Padahal itu keuntungan. Kita hadiahkan kepada orang lain, kita pun dapat. Kan berarti kita lebih bagus dihadiahkan, lebih bagus diniatkan, dihadiahkan kepada orang lain. Ada dalam sebuah fikih, sebuah ungkapan dikatakan kalau para pedagang ketika menjual suatu barang, misalkan barang ini 15.000 harganya, ada orang menukar berapa? 15.000. Ini memang harganya 15.000 lah, tapi aku minta kamu bayari 12,5 aja. Aku bersedekah 12.000 nak.
Dapat pahala lah, dapat. Tapi bujur-bujur apa memang 15 juga, jangan dipadakan 17. Itu kalau lihat. Ada. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cabang iman yang ke-56 ialah menjaga silaturahim. Menjaga silaturahim. Cabang iman yang ke-56 ialah menjaga silaturahim. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata birahmatihi." Qalu, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannata." Artinya, ada 3 macam amalan, siapa yang mengerjakannya maka Allah Ta'ala akan menghisap amalnya dengan hisap yang ringan. Jadi hisapnya ini sangat ringan. Ada diteliti behimat tuh ada. Maka di akhirat tuh hisapnya teliti banget Pak. Ada di dalam dulu belajar Kifayatul Atqiya. Wali Allah Ta'ala tuh seperti Sufyan Tsauri, Hasan Basri. Gara-gara makan, yang dimakan nih lauknya itu belamak. Lalu membasuh tangan zaman dahulu itu kebiasaan. Nggak usah ketimbuk orang tuh nah. Berarti timbuk orang itu 30 tahun menangis sih. Kesalahan itu aja. Ada lagi gara-gara kokoit gigi. Makan kesulitan berjalan, ada apa pohon kelapa orang daunnya berjuntai diambil, set gigi. Itu pun menangisi berpuluh-puluh tahun. Itu orang bahari lah, ulama-ulama dahulu, para wali-wali Allah Ta'ala. Nah, ini amalan 3 macam ini, maka Allah akan menghisap seringan-ringannya. Ada teliti banget dah. Dan Allah akan memasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Nah, mari kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala memasukkan orang itu ke dalam surga dengan rahmatnya, bukan dengan amalnya. Ya. Bukan dengan amalnya, tapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Mbah, kenapa kita disuruh beramal? Inilah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh kita beramal, tapi pada hakikatnya kita kada usah mencari balasan. Mun bisa tah, tapi mun kita orang awam tetap mencari balasan taros teh. Mbak bila hendak menggawi sembahyang toh, misalnya imbah sembahyang isya kena itu kan sembahyang sunat kalau 4 rakaat. Pas keingatan itu aja nah, hendak sembahyang sunat isya 4 rakaat karena pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar. Di antara ulama orang alim, apabila keingatan gitu nah, sehingga jadi sembahyang. Kenapa? Karena hati sudah bergirik bahwa sembahyang 4 rakaat ini akan diganjar dengan amal ibadah seperti Lailatul Qadar. Nah, tapi bagi kita orang awam, kata Bapak, labu-labu aja situ. Kenapa? Coba kita perhatikan, kok yang menciptakan kita Allah, yang menggerakkan hati kita Allah, yang meringankan batang tubuh kita, kawal mengangkat, Allahu Akbar, Allah Ta'ala juga. Masih aja kita minta balasan lah. Coba pikirkan. Nah, jadi kenapa kita beramal ibadah itu? Semata-mata ujur ulama mengatakan at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu kita beribadah. Amun bahasa kampungnya yang paling nyaman, ya karena Engkau ya Allah aku bisa kayak ini. Nah. Itu bahasa kita kan. Nah, jadi dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga dengan rahmatnya. Lalu kenapa kita disuruh beramal? Nah, di dalam ayat dikatakan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah dekat kepada orang-orang muhsinin. Muhsinin, orang ahli bahasa mengatakan bahwa muhsinin itu orang yang berbuat baik. Tapi tinjauan ahli sufi tidak. Muhsinin adalah orang-orang yang beribadah. Ketika dia beribadah, yang dilihatnya adalah semata-mata anugerah Allah yang tampil di dalam batang tubuhnya. Jadi kada melihat usaha kita tuh kada, tapi yang dilihatnya adalah semata-mata perbuatan Allah ke dalam batang tubuh kita. Nah, dengan rahmatnya tadi, maka para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Yang tiga itu apa? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau memberi kepada orang yang tiada memberi kepada engkau. Ini dalam hal hati-hati banget kita inilah. Nang kita berkelompok nang kita berjamaah teh. Ya, kadang-kadang kelompok yasinan. Sesama kelompok yasinan tuh. Kenapa kan ditolak? Pada inya suam kan ditolak dengan aku. Nah, itu tak. Bila ada nang kayak itu, semalam orang kan ditolak orang kita, itu laki. Kita berpengantinan, tiba-tiba kawan kan tahu menaho, awas kinanya. Pasnya pengantinan balas, nah itu salah tak? Begitu dia pengantinan, bari berdahulu. Nah, maka tuh kok Kiai Hamid gawin nang kayak itu tak sidin. Orang nang memusuhi sidin dah. Pokoknya nak mengganggu rumah tangga sidin. Begitu pengantinan si orang dugal tuh berdahulu antar sin beres. Akhirnya apa? Bagus orang teh. Nah, jadi amalannya satu, memberi kepada orang yang tiada mau memberi. Berbagi duit nih bos nih kan. Habis RT berataan diberi seorang kada. Ya Allah kenapa ujinya? Tiba-tiba kena awas kamu nak berduit juga. Pas giliran inya berduit berbagi keingatan nam. Jangan diberi itu sampang. Semalam ini ada beri jul kita. Tuh emosi ngarannya tak. Dendam ngarannya kalau nang bagus kayak Pak beri. Tapi panasnya, panasnya itu nanti buangin dulu. Sakit hatinya. Orang beritaan dapat sarung tape, sarung kada, bah. Macam-macamnya lah. Satu, memberi kepada orang yang tiada mau memberi. Dan engkau menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan engkau. Bila ada orang tak memutuskan hubungan lawan kita, aja kita berdahulu datangi. Berdahulu. Itulah akhlak daripada Rasulullah. Walimay yulaqi bisalami kadibtada. Nabi itu pasti berdahulu sin memulai. Bila bertamuan tak dahulu Nabi bersalam. Dulu di Barabai itu ada, mudah-mudahan ada yang ingat ngarannya Kai Assalamualaikum. Siapa saja yang hendak datang berdahulu ke sidin tu mau ucap salam, tak dahulu sidin terus. Ada kawa orang lain mengalahkan sidin tu. Asal datang Assalamualaikum bisa berdahulu. Nah itu. Dan yang ketiga, engkau memberi maaf kepada orang yang menzalimi engkau. Nah ini parah laluang. Panas bebujuran ini. Nah di dalam ayat yang lain ada faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ada 3 amalan malaikat kada bisa campur tangan. Kada kawannya menulis pahalanya berapa banyaknya. Kalau kau lagi yang menuliskan
Saking banyaknya itu, dan kada kawa dan inya kada tahu. Hanya Allah Ta'ala nang menentuakan lagi. Apa? Faman afa, orang yang memaafkan, wa aslaha, dan mau berbuat baik dan mau menyambung kebaikan kepada orang nang salah tadi. Ada kita ini kan biasa aja bakawan, habis itu tersalah, kesalahan ini fatal, fahid dan menyakitkan. Jadi ujar nang kawan nang melakukan kesalahannya, aku minta maaf lah, minta maaf. Habis itu ada mu lagi bakawan, tombay di warung kan ada betaguran lagi. Nang bagus nang kayak apa, nah mudah-mudahan kita kawal. Pas orang tuh tersalah lawan kita, kita maafakan, kita pulang berusaha membaiki loninya, menyambung kebaikan teh. Ini mudah-mudahan kita dapat rahmat berataan. Baik ulun nang membacakan pen mendengar, biasanya buli ke rumah tuh ada tuh kena. Minta maaf lah ujung nang bini. Maaf ya, tapi mau merangot masih. Parah kalau. Udah suruh kaitum juga wian sudah maaf tuh maaf lah ya. Apalagi sampai tiada maaf bagimu, aduh terlalu kejam di kau ya. Yalah. Sudahlah kita maafi, kalau kita maafi, kita berbuat baik pula lawan orang itu. Nah, ada di dalam hadis tadi dikatakan wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimi engkau. Tadkhulul jannata fa idza fa'alta dzalika tadkhulul jannata. Maka apabila engkau melakukan mengamalkan nang tiga itu, satu, memberi kepada orang yang tiada mau memberi kepadamu, dua, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan dengan engkau, dan yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, maka engkau masuk ke dalam surga. Tapi tetap dengan rahmat Allah Ta'ala juga tadi. Nah, misal nih, pas ada orang tersalah lawan kita, lalu orang tuh minta maaf, lalu kita maafi, selesai. Lalu kita pulang berbuat baik lawan orang tuh. Nah, ketika kita berbuat baik kepada orang yang kita maafi tadi, kontrol hati pula harus, jangan lupa, aku bisa kayak ini gara-gara Allah Ta'ala kayak ini. Tapi kalau kita, aku nih jiwa satria, sombong ngarannya. Ada orang di kampung kada kayak aku nih. Sudahlah tersalah lawan aku maafi, ku beri pulang duit. Nah deh, hati-hati juga kita Artinya mudah-mudahan kita selalu dapat taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Setiap tindakan kita zahir itu paling kada ke dalam harus jangan sampai lepas kontrol. Artinya apa? Mudah-mudahan selalu kita dapat mengembalikan bahwa setiap kegiatan kita sekecil apapun selalu atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rahimahu. Artinya barang siapa hendak diluasakan rezekinya dan diakhirakan ajalnya, maka hendaklah ia bersilaturahim, panjang umur dan rezeki berluas, maka amalannya adalah rancak-rancak silaturahim. Nah, sudah kalau dikisahkan ayam kampung lama ayam daging deh. Nah, ayam daging 21 hari sampai 30 selamat tinggal Bandung Betawi, sembelih orang. Akhirnya begini di kandang saja, makan guring behira. Ada ayam kampung kada, asal terbuka matahari sudah terabang kemana kah boleh lah. 6 bulan belum kawan tangkap lagi. Panjang umur ayam kampung itu, kenapa? Rancak silaturahim. Tapi hati-hati ya. Ada orang tua bahari, ulama bahari kalau begaduh ayam itu datang ke wadah tuan guru membaca doa haul. Biasanya kan berangsang mencari nasi, iwak segalanya. Tuan guru, kenapa? Tolong bacakan doa haul untuk arwah mama. Apa palau ikam nih? Ayam tuan guru. Ayam siapa kam menggaduh kah, membeli kah?
menggaduh sekoma. Pakai bokurung apa belapas? Belapas. Sudah dah diberi tetangga belum? Ada usaha bagi tetangga aja. Itu tuan guru beri. Tapi bila anak apa pelahunya ayam. Bokurung kah apa membeli di pasar kah? Bokurung mah. Oh, kau umpani seko sini aku bacakan. Amun kayak itu tuan guru atau ustadz udah bakalan datangi orang lagi. Datang orang menjulungi duit. Ini dari mana duit kamu nih? Apa gawi kamu? Ujing nang datang, tobat kok ada datang situ lagi. Nah, kita sambung sabda Nabi SAW, inna amala bani Adam tu'radu kullah khamisin wa lailatul jum'ah fala yuqbalu qati'ur rahimin. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna wa annana ashrabna la ladha ashrabna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba fastur lana al-awrati wa aminir rawati Rabbi wa mauludina wa sairil khillani wa kulli di mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli adan lihi wa sahbi adada taisi suhbi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi bil bad'i wat tanahi bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.